mentok masjid. Itu harusnya malu itu orang-orang yang melakukan semacam itu. Di zaman Nabi, masjid itu menjadi tempat bergantungnya muslimin. Nggak punya rumah, ke masjid, mereka tinggal di masjid. Nggak punya makanan, ke masjid. Di Masjid Nabawi selalu tersedia makanan. Setiap musim panen, petani-petani Madinah, warga Ansor itu selalu menyisihkan 10% di luar zakat. 10% dari panenan di luar zakat. Mereka antarkan ke masjid, digantung di ini langit-langitnya masjid. Dan memang disengaja seperti itu supaya fuqara masakin kalau nggak ada makanan mereka tinggal nyeblek pakai sarungnya atau pakai apanya itu, bajunya itu, terus nanti yang rontok diambil untuk dia makan. Nggak ada kulkas, nggak ada apa-apa. Dan kurma itu penyimpanannya kan memang seperti itu di zaman itu. Hari ini ada lemari es, ada tempat untuk penyimpanan, freezer, kulkas dan lain sebagainya. Jadi bisa jadikan sarana untuk ya semacam itu. Ya, daripada duit disimpan di rekening nggak ada manfaatnya, belikan makanan itu untuk musafir, ibnu sabil. Nah, tapi ini kan orang-orang kaya. Selama mereka musafir, mereka ibnu sabil. Jangankan cuma infak masjid, zakat saja dia berhak untuk terima. Nah, ini harusnya malu ini pengelola masjid yang infaknya mandek neng masjid. Kenapa? Satu, dia tidak amanah. Amanahnya jamaah masjid itu kan itu didistribusikan, bukan disimpan. Ya. Yang kedua, dia tidak pandai mengambil peluang. Ya. Kita ini bisa dapat nilai pahala sedekah tanpa kita keluar biaya, tanpa kita keluar harta sama sekali. Gimana itu? Fulan A ingin infak, ya. Tapi dia nggak tahu mau diserahkan ke siapa, ketemu jenengan. Nah, terus titip dia, ini tolong sampaikan kepada yang berhak. Terus jenengan dengan penuh amanah tanpa ngambil apapun dari situ, diantarkan itu kepada yang berhak. Ya, selesai. Maka sang amin ini tadi, orang kepercayaan ini tadi, yang melaksanakan amanahnya tadi, dia mendapatkan nilai pahala yang sama dengan yang mengeluarkan infaknya. Kalau ini 1 juta dalam amplop, itu yang ngantarkan dia seperti sedekah 1 juta tanpa modal. Itu yang ngurus masjid itu, yang kotak infaknya di sini gede-gede itu. Coba diinfakkan, sampai kapan terakhir bisa yang sampai puluhan juta itu ada masjid yang benar saldonya itu puluhan juta, ratusan juta. Kita menyaksikan di sini. Masjidnya udah cakep. Jadi kalau dikatakan alasan untuk renovasi masjid, kayaknya enggak deh. Kenapa? Masjidnya udah cakep, sarana udah lengkap, saldonya gede. Dan biasanya yang saldo gede itu masih masjidnya cakep-cakep kayak gitu. Nek masjidnya elek saldo sini. Karena yang mampir kan jarang-jarang. Nek masjidnya bagus saldonya gede. Nah itu duit segede itu kalau distribusikan, bayangkan berapa besar pahala yang didapatkan sama takmirnya. Ya, tapi tetap perlu diperhatikan distribusinya pun harus tepat kepada sasarannya, harus tepat kepada orang yang memang membutuhkannya. Nah, ada yang berdalih bahwa itu kan disimpan karena apa? Karena kebutuhan masjid kan, karena infaknya itu kan untuk kebutuhan masjid. Ya. Sementara kebetulan yang masuk gede, kebutuhan masjid itu nggak terlalu gede. Jadi duit ini kalau di luar kebutuhan masjid ya nggak boleh dipakai. Ya kita akan tanya balik. Di kotak infaknya ada tulisannya nggak untuk kebutuhan masjid? Kalau nggak ada berarti kan nggak ada batasan sebenarnya. Ya, umumnya ditulisnya itu mau infak gitu loh. Dan nggak ada kekhususian untuk masjid itu nggak ada. Berarti kan distribusinya tidak terbatas untuk masjid saja. Ya untuk masjid prioritas utama karena memang tempatnya seperti itu ada di masjid. Tapi untuk yang lain-lain, nah itu dia akan lebih bagus kalau bagaimana masyarakat ini iso jaga masjid, nah iso seperti itu. Jadi ketika mereka butuh sesuatu, mereka ingat ke rumah Allah saja, karena Allah itu maha pemurah. Nah hari ini Allah juga maha pemurah. Cuman yang terakhir itu orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pelayan rumah Allah, yang bakhil itu ya. Sehingga kesannya seolah-olah Allah itu bakhil juga. Kesannya seperti itu. Jadi perilakunya muslimin itu menutupi kemurahannya Allah. Ini mari kita pelajari hari ini, mari kita ingat-ingat, dan mari jangan dihidupkan perilaku-perilaku cinta dunia kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi amrnya Nabi ini adalah amr bis shadaqah, perintah untuk bersedekah. Dan supaya juga tidak salah paham, saya tekankan lagi, ini bukan buat khotib idnya, bukan buat imamnya, juga bukan buat panitianya.
Ya seandainya panitia atau pihak yang mempersiapkan sholat ini mungkin untuk diambilkan dari uang itu untuk diberi ganti uang makan, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau itu diberikan lebih dari yang seharusnya mereka dapatkan, nah di situ ada nilai-nilai kemungkaran dalam distribusi infaknya. Selanjutnya, ringkasnya dari hadis tadi, urutan ibadah Id itu dimulai dengan sholat, baru kemudian selesai sholat adalah khutbah. Berikutnya 469. Qala rahimahullah. Wa an Amr bin Syu'aib an Abihi an jaddihi radhiyallahu anhu annahu qala radhiyallahu anhuma annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidzi an Bukhari tashihahu. 469 ini menceritakan atau menjelaskan tentang takbir ketika sholat Id. Dan saya harap jenengan semua yang hadir di sini jadi tahu ilmunya, dan besok-besok lagi ora gujag-gajeg meneh. Cuman sebelum saya lanjutkan untuk mengaji ini, saya kasih ancer-ancer dulu bahwa tentang jumlah takbir waktu sholat Id itu tidak ada hadis yang sahih. Ya, tidak ada hadis yang sahih. Tetapi hadis-hadis yang sebenarnya tidak ada yang sahih ini tadi, jumlahnya itu kalau dikumpulkan itu cukup untuk mengangkat derajatnya minimal hasan. Itulah kenapa kita bisa melihat para ulama menganjurkan dan kita bisa melihat muslimin mengamalkan hal ini. Oke? Jadi kalau jenengan mau tanya sing sahih dari Nabi, tidak ada. Ya. Semua hadisnya itu dhaif. Hadis tentang jumlah takbir waktu sholat Id itu derajatnya dhaif. Ya. Tetapi dengan dikumpulkannya itu bisa naik derajatnya menjadi dalam ilmu hadis hasan li ghairihi. Ya. Majmu'ut turuq. Jadi karena banyaknya riwayat yang ada itu menjadi hasan li ghairihi. Dan lebih dari itu, para ulama dalam hal takbir dalam sholat Id pada umumnya mereka mengamalkan tidak sepenuhnya berdasarkan hadis Nabi, tapi lebih dominan meniru yang dilakukan sahabat Nabi. Jadi mereka lebih mempraktekkan asar daripada hadis, karena tadi pertimbangannya hadisnya itu umumnya dhaif, tetapi pada prakteknya para sahabat itu mengamalkan itu semua. Ya. Sehingga itulah yang mereka amalkan. Oke, garis bawah ya. Nah, sekarang kita baca ini. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib. Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya Amr yaitu Syu'aib. Dan ayahnya itu meriwayatkan dari kakeknya. Disinilah letak muskilahnya. Kakeknya, ini kakek siapa? Ya. Apakah itu kakeknya Amr ataukah itu kakeknya Syu'aib? Ya. Tapi kalau kita belajar ilmu tata bahasa Arab, nahwu dan shorof, kita akan tahu bahwa anjadihi, kakeknya ini adalah kakeknya Syu'aib. Ya. Karena dhamir hak pada jadihi itu paling dekat menunjuk kepada kata abi. Ya. Dan abi di sini adalah Abu Amr, yaitu Syu'aib. Tapi di situ nanti ada muskilah yang lainnya. Kita baca dulu hadisnya. Qala berkata. Jadi di sini kakeknya Syu'aib itu namanya adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Nek kakeknya Amr itu namanya Muhammad. Jadi nasabnya ini kalau diurut dari Amrnya ini, Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Ya. Urutan nasabnya seperti itu. Karena ini riwayat keluarga. Ya, dari cucu ke kakeknya. Ya, riwayat keluarga dan cucu ke kakeknya. Nah, Abdullah bin Amr bin As berkata, qala bersabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru, takbir fil fitri, pada sholat Idul Fitri, sab'un, 7,
fil ula pada rakaat pertama, wa khamsun dan 5 fil akhirati pada rakaat terakhir, rakaat kedua itu maksudnya. Wal qiraatu dan bacaan Al-Qur'an, yang dimaksud itu Al-Fatihah sama bacaan surat pilihan, ba'dahuma sesudah takbir-takbir itu tadi, kiltaihima kedua-duanya. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa naqala Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menukilkan keterangan Anil Bukhari dari Imam Bukhari, tashihahu, penilaian sahih oleh Imam Bukhari. Berarti ini sahih menurut Imam Bukhari. Jadi kan yang ngaji sahih Bukhari gak akan ketemu hadis ini. Hadis ini tidak ada di sahih Bukhari. Dan bukti lain bahwa hadis ini ada di sahih Bukhari. Lihat tuh, Imam Ibnu Hajar bilangnya apa? Akhrajahu Abu Dawud. Ini kalau di Sahih Bukhari ada, beliau akan mengatakan rawahul Bukhari. Beliau mengatakan akhrajahu Abu Dawud, itu menunjukkan bahwa di Sahih Bukhari tidak ada. Nah terus bagaimana ini beliau mengatakan Imam Tirmidzi menukil keterangan dari Imam Bukhari bahwa hadis ini sahih? Ini tuh sebenarnya ada misinformasi sebenarnya. Jadi ada kemungkinan Imam Ibnu Hajar di sini hanya menukil keterangan dari gurunya dan tidak menyebutkan riwayatnya secara lengkap. Jadi benar, di dalam Sunan Tirmidzi terdapat hadis yang sama seperti ini, ya. Dan di bagian akhirnya Imam Tirmidzi itu menceritakan bahwa beliau tanya kepada Imam Bukhari. Bagi yang belum tahu ya, Imam At-Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari, ya. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Tapi yang menarik adalah Imam Bukhari mengambil beberapa riwayat hadis dari Imam Tirmidzi karena Imam Bukhari tidak ketemu beberapa gurunya Imam Tirmidzi. Tapi riwayat Imam Bukhari dari Imam Tirmidzi tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Tidak ada. Jadi ini Imam Tirmidzi itu berguru pada Imam Bukhari. Ya. Tapi Imam Bukhari selaku gurunya tidak gengsi untuk belajar dari sang murid. Ini tradisinya ulama di dunia Islam dari masa ke masa. Jadi nggak ada cerita harus jadi guru serasa belajar, itu nggak ada cerita kayak gitu. Ya, seorang alim yang benar-benar alim itu akan mengakui ketidaktahuannya dan memanfaatkan kesempatan yang dia dapatkan untuk belajar dari siapapun yang beliau tahu, yang dia tahu tentang ilmu. Tidak harus secara keseluruhan lebih alim, tapi yang tahu lebih banyak itu layak untuk dijadikan guru, ibaratnya seperti itu. Nah, balik lagi, Imam Tirmidzi kalau dengan baca Sunan Tirmidzi itu sering. Kalau antum baca Sunan Tirmidzi terus di akhir hadis ada keterangan qala Abu Abdillah, itu artinya Abu Abdillah itu kunyahnya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi mengatakan Imam Bukhari memberikan keterangan. Itu hasil ngaji beliau kepada Imam Bukhari, ya. Dan saking senengnya Imam Tirmidzi pada Imam Bukhari itu konon Imam Tirmidzi itu kan di akhir hayatnya itu buta, makanya beliau dipanggil Al-Ghorir, sang buta. Tapi itu butanya bukan buta bawaan, di akhir hayatnya saja. Nah, tentang penyebab butanya ini ada beberapa penjelasan. Nah, salah satu penjelasannya adalah sejak Imam Bukhari wafat, Imam Tirmidzi itu sangat sering terlihat bersedih, sering nangis, dan sejak itu pandangan beliau itu mulai melemah dan lama-kelamaan buta. Sehingga ada yang menyimpulkan bahwa kebutaan beliau itu karena efek kesedihan beliau akan wafatnya Imam Bukhari. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi ada banyak keterangan yang menjelaskan. Balik lagi, kalau jenengan di Sunan Tirmidzi menemukan keterangan qala Abu Abdillah itu adalah Imam Bukhari, ya. Bukan itu Imam Tirmidzi, bukan. Imam Tirmidzi itu kunyahnya Abu Isa At-Tirmidzi. Ya, kalau qala Abu Isa itu Imam Tirmidzi, cuman di Sunan Tirmidzi tidak ada itu. Yang ada adalah qala Abu Abdillah. Ya. Dan juga ada ulama-ulama yang lain yang beliau kutip keterangannya itu. Cuman paling sering itu qala Abu Abdillah. Nah, di Sunan Tirmidzi juga ada hadis ini.
tapi riwayatnya dari jalur yang berbeda, bukan dari Amr bin Syu'aib. Ya. Imam Tirmidzi memilih meriwayatkan dari syarat yang berbeda. Karena tampaknya memang sanadnya Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, memang sanad yang sangat bermasalah. Ya, sangat bermasalah. Nah, setelah selesai hadis itu, Imam Bukhari kemudian memberikan keterangan, qala Abu Abdillah, atau sa'altu Abu Abdillah an hadzal hadis. Aku tanyakan kepada Abu Abdillah, yaitu kepada gurunya Imam Bukhari, tentang hadis ini, yaitu hadis tentang jumlah takbir waktu sholat Id. Ya, tapi yang dari riwayat berbeda. Aku tanyakan tentang hadis ini kepada Imam Bukhari dan beliau mengatakan tentang takbir sholat Id yang paling sahih ya memang hadis ini. Ya. Maksud Imam Bukhari adalah riwayat yang beliau bawakan itulah yang paling sahih, tapi derajatnya masih dhaif. Paling sahih itu bukan berarti sahih. Ya, paling sahih itu maknanya paling valid, tapi belum bisa dipastikan sahih. Jadi ibarat itu paling sahihnya aja tidak sahih. Ibaratnya seperti itu. Nah, cuma tampaknya oleh para ulama dari masa ke masa, oleh guru-gurunya Imam Ibnu Hajar juga, ya. Keterangan Imam Tirmidzi ini yang didapatkan dari Imam Bukhari tadi, kemudian digunakan untuk menjelaskan riwayat hadis takbir Id secara umum. Baik itu riwayat yang di Sunan Tirmidzi maupun riwayat lain seperti yang di Abu Dawud yang kita baca di sini nih. Amr bin Syu'aib an-Nabiyan jadi ini. Ya, sehingga jadi semacam salah kaprah untuk menyatakan bahwa Imam Bukhari menilai hadis ini sahih. Padahal ya tadi sebenarnya Imam Bukhari itu memberikan keterangan sing paling sahih yo ini, bukan mengatakan ini sahih, tapi ini yang paling sahih. Tapi kalau kita periksa derajatnya, semua siapapun akan tahu bahwa derajatnya tidak sampai derajat sahih. Tapi memang yang paling kuat benar riwayatnya Imam Tirmidzi ya, yang dibawakan di dalam sunannya. Tapi bukan berarti riwayat ini ditolak oleh yang kita baca di sini, bukan berarti kok ini ditolak oleh para ulama. Memang ada masalah yang seperti saya sebut tadi seperti ini. Dari bapaknya yaitu dari Syu'aib, Amr meriwayatkan dari Syu'aib. Dari kakeknya, kakek siapa? Kalau ini kakeknya Amr, berarti ini Muhammad. Nah kalau Muhammad itu nggak pernah ketemu dengan Nabi. Ya, Muhammad nggak pernah ketemu dengan Nabi. Jadinya hadisnya mursal. Karena Muhammad bin Abdillah itu seorang tabi'in. Tabi'in tidak pernah ketemu dengan Nabi. Hadis mursal itu dhaif. Tapi tadi seperti saya terangkan, menurut tata bahasa Arab, kata ganti pada jadihi, domirnya pada kata kakeknya, itu menurut tata bahasa tidak bisa dikembalikan kepada Amr. Ya, karena prinsipnya dalam penggunaan kata ganti itu, ya, setiap kata ganti dalam bahasa Arab itu dikembalikan kepada kata yang terdekat. Dan di sini yang terdekat adalah kata abihi. Berarti dari kakek bapaknya, mbae bapak. Bukan mbae Amr, tapi mbae bapake Amr. Bapake Amr siapa? Syu'aib. Mbae Syu'aib itu bukan Muhammad. Mbae Syu'aib adalah Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As itu sahabi. Dengan begitu sanadnya muttasil, gandeng. Ini Amr ketemu dengan Syu'aib. Syu'aib di sini ada masalah yang lain yang saya bilang. Ya, sebagian ulama mengingkari Syu'aib ketemu Abdullah bin Amr. Tetapi ulama-ulama yang paham dengan hadis seperti Imam An-Nawawi salah satunya mengatakan bahwa, dan juga Imam Az-Zahabi, pakar hadis juga, minimal begini. Ya, saeleh-eleh Imam Nawawi ini dibandingin kita. Ya, kita ini soal ilmu hadis tahu apa kita? Ya, suruh mendefinisikan, antum belajar hadis kan? Ya, definisinya hadis sahih apa? Ada yang bisa nyebutin? Ya, mata sholat sanadu bina pila di dobiti, anmislihi lamun tahu. Pernah denger itu? Nggak diajarin? Tuh, santri aja nggak tahu. Nah hari ini ada orang-orang yang merasa bahwa
Ini pokoknya katanya dhaif ya dhaif, udah kita ikutin yang dhaif. Kenapa ngambil yang itu? Ada loh ulama hadis yang lain yang kompeten. Imam An-Nawawi, ya. Ini Imam An-Nawawi itu yang nulisnya tuh Sholihin itu. Arba'in An-Nawawiyah itu, Imam An-Nawawi. Ya. Beliau pakar hadis. Beliau mengatakan bahwa Syu'aib itu ketemu dengan kakeknya. Imam Az-Zahabi, ya walaupun memang kriteria tashihnya Imam Az-Zahabi itu memang cenderung tasahul, yaitu cenderung rodo nyenteng gitu. Memang tidak sekuat seperti imam hadis yang 6 itu, tidak sekuat itu. Tapi tetap ini, saelek-elek Imam Zahabi, ya, lemah-lemahnya Imam Zahabi dalam menentukan hadis yang sahih. Nah dibandingi kita yang menentukan sahih tidaknya, gimana? Kan jauh loh. Nah itu dia. Nah minimal kita ngikutin keterangannya para ulama, kan gitu. Imam An-Nawawi dan Imam Az-Zahabi mengatakan, memberikan keterangan bahwa Syu'aib ayahnya Amr itu ketemu dengan kakeknya, masih menangi hidupnya sang kakek. Keterangan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sanadnya muttasil, gandeng dari rawinya yang paling bawah sampai ke yang paling atas. Itulah kenapa banyak yang masih menggunakan hadis ini sebagai dalil. Ya. Lagi pula terlepas dari dhaifnya sanad ini, riwayatnya Imam Tirmidzi dari jalurnya Kasir, seorang tabi namanya Kasir, itu lebih valid nih, dibandingkan yang Amr bin Syu'aib ini lebih valid yang riwayat Imam Tirmidzi. Isinya sama. Katakanlah ini lemah, kan ada riwayat lain yang lebih kuat, sehingga kan dikuatkan dengan yang lebih kuat kan, atau dengan sendirinya terangkat oleh yang lebih kuat. Belum lagi riwayat-riwayat yang lain yang lebih dhaif, tapi jumlahnya itu cukup bervariasi, cukup beragam, cukup banyak jumlahnya. Jadi kalau dikelompok ya akhirnya kan seperti kita bilang, setidaknya hadis ini derajatnya itu hasan. Tidak sampai sahih, tapi setidaknya derajatnya hasan. Ya. Nah dengan begitu, karena hadis ini derajatnya hasan, maka hadis ini bisa dijadikan sebagai landasan dalam beragama. Nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, monggo akan menjawab. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah sekarang kita lihat isi dari hadis ini. Selesai tentang pembahasan tentang sahih dhaifnya hadis tadi. Pokoknya ringkasnya tentang sahih dhaifnya. Kalau jenengan diprotes, wih hadisnya dhaif, pun jenengan iyakan ya emang dhaif. Tapi kenyataannya hadis ini diamalkan oleh para ulama. Kalau mereka membantah lagi bahwa kan hadis dhaif tidak diamalkan, itu kaidahnya siapa? Ya, kaidah semacam itu tidak ada di kalangan ulama. Hadis dhaif ditinggalkan itu ya ditinggalkan atau tidak diamalkannya hadis dhaif itu tidak semata-mata karena kedhaifannya, tapi karena pertimbangan yang lainnya. Ya. Jadi makmul bihi atau makmul bihi itu pun tidak semata-mata karena sahih dan dhaifnya. Saya sudah ngasih keterangan bolak-balik tentang ini untuk meluruskan meluruskan pemahaman. Sebagian orang itu pokok umum dhaif terus anti. Enggak. Makanya saya kembali katakan, tidak semua yang sahih bisa diamalkan, sama halnya tidak semua yang dhaif ditinggalkan. Karena memang patokan pengamalannya bukan semata-mata sahih dan dhaif. Keterangan sahih dan dhaif itu semata-mata pertanggungjawaban riwayat. Untuk menyatakan apakah ini diamalkan atau tidak, itu bukan berdasarkan semata-mata dari penilaian sahih atau dhaif. Saya sudah kasih contoh beberapa kali, jangan ingat-ingat sendiri. Nah, kebetulan yang ini memang dhaif. Tapi faktanya ulama dari masa ke masa mereka mengamalkan. Minimal ini dhaif, tapi diamalkan oleh para sahabat. Ya. Nah, sekarang kalau mau jenengan bandingkan, ini dhaif terus jenengan ngambil pendapat sendiri. Ini dhaif terus jenengan ngambil pendapatnya sahabat. Kira-kira yang lebih valid yang mana ini? Hadisnya dhaif, oke gak kita pakai. Terus makainya apa? Yes, pokoknya ngarang dewe. Atau ini dhaif gak dipakai, oke gak dipakai. Nah terus ngamalke piye? Manut sing diamalke sahabat. Mana yang lebih kuat? Itu lagi ya, yang diamalkan ulama ini. Nah timbang ini nganggo logikane dhewe. Wong persepsi kita terhadap hadis Nabi kan tidak sebagus persepsi sahabat Nabi. Maka yang kita amalkan adalah pemahaman para sahabat. Nah riwayat para sahabat tentang takbir ini lebih kuat memang, tapi nek disebut sebagai hadis Nabi memang wong sumbernya bukan dari Nabi. Sumbernya kan sahabat Nabi. Jadi untuk disebut sebagai hadis dengan definisi yang saya bacakan tadi, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, idhofah ila nabiyinya kan
tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi untuk keabsahan sahihnya memang tidak terpenuhi. Jadi ya asar Nabi itu kalau disebut sebagai hadis ya semuanya dhaif. Nah nek ngono carane ya akhirnya semua yang sumbernya dari sahabat Nabi ya tidak jenengan amalkan akhirnya. Tapi faktanya memang kita mengakui sebagian muslimin mengambil pendapat itu. Jadi jenengan bisa menemukan sebagian muslimin sholat itu takbir munggu. Takbir pertama sekali, takbir kedua sekali. Ya. Hakon ini dilakukan. Dan salah satu tokoh yang juga mengamalkan itu setahu saya nih, cuman saya belum pernah ikut secara langsung, tapi keterangan dari teman-teman, Ustadz Abdul Rashid Ba'asyir. Beliau mengamalkan ini. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah sekarang masih mengamalkannya tidak, tapi setidaknya beberapa tahun yang lalu saya dapat keterangan dari teman-teman yang ikut sholat bersama beliau takbir idnya satu-satu. Nah gimana idnya sah atau tidak? Hadis ini derajatnya dhaif. Kalau ada arahan-arahan yang kita temukan pada hadis-hadis yang tidak sahih, bila itu arahan ibadah maka sifatnya tidak sampai ke ranah wajib. Itu mentok-mentoke sunnah. Jadi nek sholat idnya takbir mung siji itu tetap sah. Nah mereka-mereka yang sholat idnya takbirnya hanya sekali, mereka menggunakan prinsip yang saya katakan tadi. Hadisnya dhaif tidak kita pakai. Terus sholatnya gimana? Nah mereka menggunakan logika normalnya sholat takbirnya satu kali. Nah terus yang 7/5 kan sahabat takbirnya 7/5, kita ikut sahabat Nabi. Sama-sama logika, cuman yang satu pakai logika melu sing biyen tahu nglakoni cedak zamane Nabi. Nah sing siji melu keumuman hukum. Dua-duanya sama-sama punya landasan dalil. Ya. Jadi tidak perlu saling menyalahkan. Ya, nek jenengan arep takbir siji kebetulan ngimami, lah monggo. Ya. Jenengan arep takbir 7 karo 5 jenengan imami monggo. Atau katakanlah jenengan takbir meh siji imami kok 7 karo 5 ya wis rasah melu. Maksudnya ora sah melu takbir. Melu salat kita wae. Gitu. Jadi tunggu aja itu, jangan terus malah bubar ngalih gitu. Ya. Cuman ada hal lain yang patut kita pertimbangkan nih. Persepsi orang awam. Bukan kita takut orang awam bukan. Tapi kita menghindari madharat yang terjadi pada orang awam. Napa nih? Nek masyarakat awam itu umumnya nglakoni 7 karo 5. Lah kok jenengan nyelenehi siji, itu nanti pasti akan jadi persoalan. Bukan soal kehormatan kita, bukan. Tapi masyarakat itu akan heboh dan berdebat tentang sesuatu yang mereka tidak tahu ilmunya. Nah padahal ini masalah syariat. Nek masalah syariat itu nanti dibahas kalau awam orang yang ilmu, apa nanti akibatnya? Nah itu akan jauh lebih buruk lagi akhirnya. Kecuali jenengan mau bedani ning gelem nerangke. Jenengan bedani, ya ini biasanya 7/5 gitu. Jadi mohon maaf saya tidak mengamalkan hadis itu. Jadi saya takbirnya cuma satu di setiap rakaat. Dan jenengan kasih keterangan supaya muslim itu paham. Nah perkara nanti setelah itu mereka ngerasani ya ben. Tapi kan sudah ada keterangan berdasarkan. Tapi kebanyakan imam, khotib itu tidak terpikir sampai sejauh itu. Jadi ya biasanya yang dipikir pokoknya imami khutbah rampung wis. Gitu. Nah yang semacam ini seringkali akan membuat masyarakat itu jadi ya tadi persepsinya jadi beragam. Jadi ya perlu jadi bahan pertimbangan yang semacam ini. Kalau jenengan ada di komunitas yang biasanya takbir sisi-sisi, jenengan takbir sisi-sisi, lah monggo. Nah jenengan ngimami di lingkungan yang biasanya 7 karo 5, ya sudah, ya amalkan sesuai yang orang itu nyaman untuk mengamalkannya supaya tidak terjadi kericuhan. Gitu. Atau jenengan bilang ke imamnya kalau memang jenengan mau bedani, jenengan nyuwun saya jadi imam, saya takbirnya beda. Nek kerso ya saya imam, kalau enggak ya jenengan cari yang lain saja. Misalnya. Nah ini, jadi fil fitri sabrun fil ula 7 di pertama, khamsun fil akhirah. Mudah diingat. Sabrun fil ula, khamsun fil akhirah.
7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Wal qiraatu ba'dahuma. Baca Qur'annya setelah 7 takbir, setelah 5 takbir, bukan sebelumnya. Nah, yang jadi persoalan sekarang, 7 ini dihitung sama takbiratul ihram dan takbiratul naql, takbiratul intiqal, ataukah 7 ini dihitung dewe? Tidak ada riwayat yang menerangkan tentang itu. Tidak ada. Ya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan eksplisit. Ya. Ini dihitung tidak termasuk ihram, tidak termasuk intiqal. Tidak ada. Sehingga itu menyebabkan apa? Ada dua pendapat dalam hal ini. Ya. Sebagian mengamalkan ngitung sama takbiratul ihram. Ya, berarti 1 takbiratul ihram plus 6 lagi. Ya. Di rakaat kedua 1 takbiratul intiqal ditambah 4 lagi. Gitu. Ada yang mengamalkannya seperti itu. Nah, yang lain seperti Syafi'iyah, saya rasa pada umumnya mempraktekannya 7 ini dihitung dewi. Jadi ihram sama intiqalnya dewi ditambah 7 ditambah 5. Jadi totalnya rakaat pertama itu 8. Rakaat kedua 6. Ya, nah dari ini apa? Sekali lagi sama-sama tidak ada dalil eksplisitnya. Ning nek nyeyel kudu nganggo dalil. Hadis ini dalilnya. Pripun itu? Ya. Wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima. Membaca Qur'annya setelah masing-masing 7 atau 5. Nek saya tanya, sebelum takbiratul ihram bisa enggak baca Fatihah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sebelum takbiratul intiqal masuk ke rakaat kedua bisa enggak baca Fatihah? Berarti kan nggak mungkin kan baca Quran sebelum takbiratul ihram atau takbiratul intiqal. Tapi di sini ada keterangan apa? Sesudahnya, mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan untuk bisa dilaksanakan sebelumnya. Adanya keterangan sesudahnya itu menggambarkan adanya peluang untuk dilakukan sebelumnya. Padahal kita tahu nek sebelum takbiratul ihram nggak bisa. Berarti bisanya sebelumnya itu kapan? Setelah takbiratul ihram, setelah takbiratul intiqal. Tapi meskipun peluang itu ada, rekomendasinya tidak dilakukan. Lakukan setelah 7 takbir. Bisa dipahami maksudnya ini? Ini makna ya kayak gini nih orang ulama. Ini bukan dari saya nih. Ini keterangannya ahlul ilmi itu. Mereka itu sangat jeli untuk memahami kalimat di dalam hadis di dalam Al-Quran. Jadi kalau jenengan diayali, kok pitu orang hitung ihram itu piye? Dalile opo? Dalile ini mafhumnya. Ya. Saat ada keterangan sesudahnya itu mengisyaratkan bahwa itu juga bisa dilakukan sebelumnya. Dan itu hanya bisa dilakukan setelah takbiratul ihram atau intiqal. Berarti ini dihitung jumlahnya dulu. Tapi ala kulihal kita tidak mengharuskan ini dan mengharuskan itu. Monggo mawon jenengan ngamalke sing kuwi. Ning nek umum masyarakat yang diajarkan oleh para masyayikh mereka, guru-guru mereka tidak ngitung sama ihramnya dan tidak ngitung intiqalnya. Ya, walaupun ngitung ihram sama intiqal pun juga tidak disalahkan. Terus supaya jenengan lebih melek lagi tentang wawasan keislaman kayak gini. Ada pendapat lain tentang jumlah takbiratul id, bukan takbiratul ihram, takbirul id. Ya. Pendapat lain. Ada yang mengatakan 5 di rakaat pertama, ya, 4 di rakaat kedua. Ya. Jadi 1 plus 5 rakaat pertama, 1 plus 4 rakaat kedua. Dan ini apa? Nggak disebutkan dari ini. Ya balik lagi kemungkinannya adalah amalnya salaf yang dilakukan oleh para salaf. Pendapat yang lain mengatakan 3 di rakaat pertama, 3 di rakaat kedua. Ya. 3 di rakaat pertama, 3 di rakaat kedua. Pendapat yang ketiga 6 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Nah,
Ragam pendapat yang seperti ini menunjukkan bahwa memang tidak ada dalil yang memastikan harus begini, harus begitu. Jadi wes pokoknya tepo sliro saja. Dan ini saya sampaikan kepada jenengan bukan untuk membuat bingung. Ya. Jenengan bisa ngambil yang manapun, tapi ya, rekomendasinya adalah jenengan praktekkan hadis yang baru kita baca ini tadi, itu paling afdol. Ya. Karena ada riwayatnya kan gitu. Yang lain bukan berarti salah, tapi utamanya praktekkan yang ini tadi. Gitu. Nah, terus sekarang kita bahas tentang bacaan Quran. Emangnya ada loh yang baca sebelum takbir tambahan? Ada. Ya. Sebagian muslimin itu takbiratul ihram, terus baca Al-Fatihah, baca surat, baru kemudian takbiratul id, takbirul id. Ada. Ya. Orang Syiah. Ya, dan juga kalangan muslimin yang lainnya. Wow, berarti bid'ah kan sih ngamalnya orang Syiah. Gini ya, orang Syiah yang satu ini adalah Syiah Zaidiyah. Mereka itu Syiah Hadawiyah, Zaidiyah ini banyak ada di Yaman, sampai hari ini masih ada. Dan mereka itu soal fikih lebih banyak kemiripan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga dalam hal akidah yang membuat mereka jadi Syiah itu cuma satu hal. Mereka meyakini Sayyidina Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Hanya soal itu saja. Tapi selebihnya mereka masih mengakui Abu Bakar sebagai sahabat Nabi dan masih mengakui keabsahan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itulah para ulama dari masa ke masa itu masih menganggap Syiah Zaidiyah ini sebagai muslimin. Tapi akidahnya menyimpang. Ya. Penyimpangannya di mana? Pada keyakinan bahwa Sayyidina Ali lebih baik dari Abu Bakar dan Umar. Bagaimanapun juga itu keyakinan yang tidak tepat. Ya, jadi tidak boleh diikuti. Cuma untuk mengatakan berarti mereka kafir, tunggu dulu untuk mengatakan kafir. Ya, ini hanya perbedaan dalam hal dalam hal salah satu bagian dari akidah. Ada kok yang lain yang punya perbedaan kayak ini, sebagian kalangan tidak mengimani adanya takdir. Orang Qadariyah, ya, mereka tidak mengimani bahwa takdir itu ditetapkan oleh Allah. Manusia itu menciptakan takdirnya sendiri. Ya. Apakah mereka murtad? Tidak. Cuma para sahabat bari'un minhum. Mereka tidak mengatakan murtad, tapi bari'un minhum. Lebih parah lagi ya, bukan lebih parah, lebih ekstrim lagi. Sayyidina Ali itu memerangi orang-orang Khawarij, Haruriyah. Ya. Saat ditanya beliau, ini Amirul Mukminin, yang kita perangi siapa? Apakah mereka orang-orang kafir? Sayyidina Ali menjawab, orang-orang kafir tidak menyembah Allah, mereka menyembah. Kalau begitu mereka orang munafik. Orang munafik tidak mau mengingat Allah. Orang-orang ini mau mengingat Allah. Nah kalau gitu siapa? Kata Sayyidina Ali, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara kita, Allah, muslimin. Tapi mereka ya tidak mengakui kekuasaan kita. Makanya mereka diperangi karena izin dari Rasulullah SAW. Tidak dinyatakan murtad. Janganlah murtad pun disebut munafik, Imam Sayyidina Ali pun tidak menerimanya. Tapi mereka itu kalau dalam definisinya itu masuknya dalam kategori fasik. Ya, jadi fasik itu lebih luas dari munafik. Jadi mereka adalah orang-orang yang diakui keislamannya, tetapi dalam amaliyahnya masih melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi orang-orang Khawarij itu orang-orang fasik. Nah kebetulan mereka memerangi Sayyidina Ali itu bukan semata-mata dalam masalah fikih, tapi juga dalam hal akidah. Ya. Jadinya ya orang-orang Khawarij, orang-orang Haruriyah ini ya orang-orang sesat juga sama. Ya. Dan banyak kok mazhab dalam Islam dalam hal akidah yang sesat. Tapi dari masa ke masa kita tidak menemukan ulama yang mengatakan bahwa mereka itu murtad. Berarti muslimin. Ya. Berarti pendapatnya belum diterima, tidak boleh diterima. Karena itulah diterangkan pendapat mereka itu salah. Tapi untuk mengatakan mereka kafir itu persoalan yang berbeda. Nah ini ya terserah aja dengan nanti mempersepsikannya seperti apa. Gitu. Saya bukan orang Syiah, saya tidak mengikuti mazhabnya Syiah dan saya meyakini Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar itu lebih tinggi derajatnya daripada Sayyidina Ali. Tetapi kita semuanya atau saya secara pribadi hormat kepada Ahlul Bait seperti yang diajarkan oleh Nabi, dan kita sudah membahas itu di Riyadhus Shalihin. Ya, menghormati Ahlul Bait seperti yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Emang ini perkara yang sangat sensitif, ya. Tapi kalau dengan paham ilmunya, insya Allah
tidak jadi masalah. Nah, ributnya orang-orang itu karena sing podo ribut itu podo-podo orang duwe ilmu nih. Ya. Jadi kalau ketemu dengan para juhala kayak ini ya lakukan seperti yang Allah rekomendasikan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna, dan seterusnya. Nanti ada satu ayat yang berbunyi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau diajak bicara sama orang-orang jahil yang tidak tahu apa-apa, mereka akan mengatakan salama. Udah, kita tidak usah rembukan saja, wong kowe orang mudeng. Karena tidak ada gunanya ngomong dengan orang yang tidak paham. Jadinya nanti hanya debat kusir dan hanya akan memperuncing permusuhan. Gitu. Nah, balik ke sini, sebagian kalangan muslimin memang mempraktekkan seperti itu. Mereka takbir ihram dulu, intikal dulu, baca Quran dulu. Nah, sebelum ruku mereka baru takbir 7 dan 5. Nek sampean ketemu sing praktekne kuno, tenang saja, itu sholatnya tetap sah. Lah terus saya ikut enggak? Jenengan ragu-ragu serasah melu. Maksudnya rasa melu takbir. Diinteni wae sak rampunge. Terus melu bareng ruku. Nah, kalau jenengan merasa tidak jadi masalah untuk ikut takbir, ya jenengan ikut takbir. Nah, sekarang saya ingin meluruskan satu hal yang sebenarnya tidak disebutkan di dalam hadis ini, cuman kayaknya muslimin itu banyak yang salah kaprah. Yang namanya takbir itu artinya adalah mengucap kalimat Allahu Akbar. Nah, yang namanya takbir itu bukan mengangkat tangan. Saya tegaskan lagi. Yang namanya takbir itu bukan mengangkat tangan. Tapi para pendahulu kita termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau setiap kali takbir selalu mengangkat tangan. Maksud saya di sini begini. Nek pas sholat id, sing utama itu ngucap Allahu Akbar. Jangan mau ngangkat tangan kok. Ini yang diajarkan itu bukan ngangkat tangan 7 kali, bukan. Yang diajarkan itu mengucapkan Allahu Akbar 7 kali. Jenengan mau sambil ngangkat tangan, silahkan. Jenengan tidak ngangkat tangan pun juga tidak masalah. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, dan itu pendapatnya Imam Bukhari juga. Beliau punya satu karya khusus membahas tentang mengangkat tangan dalam sholat. Beliau kasih judul Raf'ul Yadaini fis Shalah. Konklusinya, kesimpulannya adalah untuk takbir yang berhubungan dengan posisi berdiri itu dikerjakan selalu dengan mengangkat tangan. Ya. Entah itu takbir ini takbir id, demikian juga takbir sholat jenazah. Ya, tapi bagi saudara kita yang tidak mengangkat tangan pun juga tidak bisa disalahkan. Ya, karena memang asalnya takbir itu bukan mengangkat tangan. Asalnya seperti itu. Dan riwayat hadisnya itu kan memang pada umumnya hanya menyebutkan untuk takbiratul ihram atau takbiratul intikal, untuk takbir yang pindah gerakan. Nah, ini kan tidak pindah gerakan, ini kan masih dalam posisi berdiri. Jadi nek eneng sandingin jenengan orang ngangkat tangan, ojo terus ngrasani sholat ini. Sampai sholat kalau ngrasani kan pahalanya berkurang itu khusyuknya. Gitu. Ya. Jadi ya biarkan saja. Justru ini saya ingin mengingatkan kita semuanya, besok nek pas sholat id, ya waktunya masih agak lama, masih 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Nanti jenengan ingat-ingat, sing paling utama Allahu Akbar. Jaharkan, silahkan kalau mau jaharkan. Atau sir juga nggak apa-apa. Neng ingat, makna sir itu bukan di batin. Ya, batin itu orang ucap. Yang namanya takbir itu qala, mengucap dengan mulut, bukan dengan hati. Diucapkan sir itu artinya apa? Lirih, bisa terdengar oleh diri sendiri. Pole itu bisa didengar sama yang di sebelah. Ya, itu bacaannya sir. Jadi mau jenengan jaharkan silahkan, ya. Tapi kalau mau jenengan sir sampai terdengar oleh sebelahnya pun juga tidak masalah. Tapi jangan diem, ya minimal rumah umi lah sambil ngangkat. Nah itu kan ada tindakan mengucapnya walaupun tidak keluar suara. Ini yang perlu saya tegaskan kembali, karena banyak yang memahami secara salah kaprah tentang takbir. Ya.
Dan ini akan fatal ketika jenengan terapkan untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengucap Allahu Akbar ketika memulai sholat, bukan mengangkat tangan ketika memulai sholat. Nah, jenengan mengawali sholat hanya dengan mengangkat tangan saja, itu sholatnya tidak sah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan perilaku kita kok ini wae, padahal sholatnya harus mempeng. Jangan-jangan kesalahannya ada di situ tadi. Selama ini sholat ranggo takbiratul ihram, rumah saya wis takbiratul ihram padahal mengangkat tangan tok, itu belum mulai sholat. Dan itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu untuk kesalahan di dalam sholat. Lah kalau dia belum Allahu Akbar ihram, kan dia belum sholat. Jadinya sholatnya tidak sah sampai akhir. Perhatikan baik-baik, minimal panjenengan ya, untuk ditegaskan. Makanya jangan merasa sungkan untuk rodok mengeraskan bacaan minimal pada takbiratul ihramnya. Nek takbiratul intiqal itu ada ikhtilaf kok soal apakah itu rukun atau bukan, itu ada ikhtilaf. Tapi yang masyhur itu adalah sunnah. Ada yang mengatakan wajib, kayak Imam Ahmad mengatakan itu wajib hukumnya. Itu hanya berbeda di konsekuensinya. Konsekuensinya itu nek wajib, nek ora dilakoni itu sahwi. Nek sunnah itu berarti nek pas orang ngucap mau ubah tok, itu nanti tidak perlu sujud sahwi. Konsekuensinya cuma itu. Cuma nek soal takbiratul ihram ini, ini tidak ada perbedaan pendapat dengan ini. Ya, itu diucap. Justru malah sebaliknya, jenengan orang angkat tangan yang ucap Allahu Akbar itu malah itu sah itu. Tapi sunnahnya ya diajarkan Nabi sambil mengangkat tangan, itu punya sunnah mengangkat tangannya. Jadi perhatikan baik-baik soal itu. Demikian juga untuk sholat jenazah. Ya. Demikian juga untuk sholat jenazah. Sholat jenazah pun sama. Ya, ucapkan Allahu Akbarnya, jangan hanya mengangkat tangannya. Ya. Jadi ucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, itu bagus. Tanpa mengangkat tangan itu juga masih dapat diterima. Nek tanpa takbir, nah itu tidak beres. Itu ya, itu soal takbirul id. Ya, jadi ringkasnya takbir id itu bisa diamalkan 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Ya. Kemudian takbir id itu dihitungnya bisa dengan memperhitungkan takbiratul ihram dan intiqal atau tanpa memperhitungkan itu. Kemudian yang ketiga, takbir id itu dipraktekkannya sebelum membaca Al-Quran. Walaupun dalam hal ini seperti yang saya terangkan tadi, sebenarnya pendapat yang lain pun juga masih dapat diterima. Tapi yang mau kita praktekkan, yang mau kita amalkan ya seperti yang saya sebutkan di tadi. Selesai tentang ini pembahasan ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Yang pertama, ketika menjadi imam kan kadang kan itu kan sholatnya jarang-jarang, kadang itu kelupaan, jadi hanya sekali kemudian baca Quran, kemudian rakaat kedua baru ingat. Kondisi seperti itu apakah kita tetap 5 keduanya itu atau hanya 1 seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika jadi makmum, ketika imamnya hanya sekali kan mungkin pada umumnya kan 7, apakah perlu mengucapkan tasbih atau tidak? Jadi yang pertama ketika imamnya lali, pertama nggak nambahin takbir, terus rakaat kedua apakah dia hanya boleh 1 ataukah dia boleh tetap mengamalkan hadis ini? Jawabannya tetap boleh mengamalkan hadis ini. Jadi tidak harus kok mau rakaat siji rakaat loro ya kudu siji, tidak ada keharusan itu. Yang tadi kelewat ya sudah lewat. Rakaat kedua ada peluang lagi, eling, ya sudah amalkan di peluang yang kedua. Tapi hitungannya tetap takbir di rakaat kedua. Ya, berarti ngitungnya bukan 7, tapi 5. Nah, yang tadi 7-nya gimana? Udah hangus 7-nya sudah hangus. Jadi hukumnya itu seperti kayak jenengan lupa baca doa iftitah. Lupa baca doa, ya sudah lewat. Atau ketika rukuk lali bagaimana orang maca tasbih. Nah terus gimana nanti di rukuk yang kedua nanti membaca tasbih? Nah, kalau rukuk kedua masih nemoni ya tetap baca tasbih narik kelingan. Narik kelingan lali meneh ya wis ra rukuk. Jadi hukumnya sama seperti zikir-zikir di dalam sholat. Terus kemudian pertanyaan kedua tentang ketika imamnya itu takbirnya hanya sekali, sementara makmumnya itu biasanya itu karo 5. Apa yang dia lakukan? Takbir dhewe ta bagaimana? Ya.
Di sini sebenarnya ya, karena tidak ada ketentuan yang pasti tentang hal itu. Jadi piye wae selama orang anggar saya itu sah-sah saja. Cuman hal lain yang patut dipertimbangkan namanya. Ketika imam membaca Al-Quran, makmum di belakang itu dianjurkan untuk diam. Jadi yang paling bagus dalam hal ini Allah wa'alam bis-sholab ya, adalah makmum tidak perlu nambahi takbir, cukup ikuti gerakannya imam. Tapi kalau dia merasa tidak nyaman dengan itu, dia bisa nunggu sampai imam setidaknya selesai surat Al-Fatihah. Kemudian dia membaca takbirnya sendiri. Karena sunnah di dalam sholat itu antara imam dengan makmum itu bisa melakukannya secara berbeda. Gitu. Jadi nambahin diri setelah imamnya selesai surat Al-Fatihah. Tapi jangan ganggu yang lainnya. Ya, jangan ganggu yang lainnya. Maksudnya ojo terus ngomong takbir, Allahu Akbar. Nah, tidak boleh yang seperti itu. Gitu. Jadi silakan kalau mau ikut tetap ikut dengan imam. Atau katakanlah jangan ngeyel, enggak, pokoknya karena aku biasanya itu aku tetap itu, walaupun imam mau Fatihah aku tetap itu bisik, ya itu juga nggak salah. Saya juga mengatakan bahwa lebih bagusnya setelah imam selesai surat Al-Fatihah, karena ada hadis yang lain yang mengajarkan kita untuk menyimak diam dan menyimak ketika imam membaca Al-Fatihah, kecuali untuk kita membaca Al-Fatihah itu sendiri itu masih dimaafkan, tapi untuk yang lain-lainnya tampaknya memang rekomendasinya tidak dilakukan. Makanya saya menganjurkan setelah imam baca Al-Fatihah. Pas imam baca surat kayak ala-ala dan lain sebagainya, tambahin takbir. Allahu a'lam, hal itu bisa coba jelas ya? Tanpa sahwi ya ketika lupa. Tidak ada sahwi, tidak ada sahwi sama sekali. Yang lain itu? Saya jadi malah ingin satu hal yang lewat. Sering ada pertanyaan gitu. Di antara takbir itu jaraknya berapa, yang dibaca apa? Ini yang jarang dibahas nih. Sekali lagi saya katakan tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Jadi asalnya apa? Tidak ada bacaan apa-apa di antara dua takbir. Terus jaraknya seberapa? Gitu nih. Nah di sini para ulama biasanya menganjurkan itu ya pokoknya diem sejenak. Dan ada yang memperhitungkan itu ya sekira baca 2 kali kalimat zikir, ya misalnya ya subhanallah walhamdulillah, dengan 2 kalimat